Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah Trias Bangunan 2 telah memasuki pertemuan 11, di mana pada pertemuan 11 atau pertemuan sebelumnya telah dibahas mengenai sistem dan apa saja untuk jenis-jenis transportasi vertikal dalam gedung. Jadi pada umumnya itu ada dua, yaitu elevator dan eskalator. Jadi pada pertemuan 12 ini akan dibahas mengenai kebutuhan jumlah elevator untuk bangunan gedung. Dalam analisis kebutuhan elevator ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama itu menghitung jumlah penghuni gedung, di mana jumlah penghuni gedung ini dapat dihitung berdasarkan data di lapangan atau diasumsikan. Jika tidak tahu jumlah datanya di lapangan atau misalnya gedung tersebut belum dibangun. Jadi untuk analisis jumlah penghuninya ini, yaitu luas bangunan dibagi dengan luas neto per orang, di mana berdasarkan purba luas bersih per kapitanya ini 4 meter persegi per orang. Hanya untuk waktu tunggu elevator ini merupakan hasil bagi waktu perjalanan bolak-balik dibagi dengan jumlah elevatornya. Jadi untuk tiap-tiap bangunan itu waktu tunggunya ini berbeda. Misalnya perkantoran 25 hingga 45 detik, hotel 40 hingga 70 detik, flat atau apartemen 500 hingga 50 hingga 120 detik, dan asrama 60 hingga 80 detik. Selanjutnya menghitung daya angkut lift, di mana daya angkut lift ini diukur dalam jangka waktu 5 menit jam-jam sibuk. Jadi rumus ini merupakan daya angkut satu lift dalam 5 menit saja. Jadi M ini merupakan kapasitas lift per orang dan daya angkutnya 70 kg per orang, dan W ini merupakan waktu menunggu. Namun jika satu zona dilayani satu lift, maka W ini akan dipecah menjadi N dan T. Jadi N ini merupakan interval dan T ini merupakan waiting time-nya. Selanjutnya itu menghitung waktu perjalanan bolak-balik. Jadi RT ini atau T ini merupakan waktu perjalanan bolak-balik yang dibutuhkan oleh satu lift. Jadi secara pendekatan, waktu perjalanan bolak-balik lift ini terdiri dari beberapa hal. Misalnya yang pertama, penumpang memasuki lift ini waktunya setengah detik. Kemudian pintu lift menutup 2 detik. Pintu lift membuka setiap tingkat lantai N-1 kali 2 detik. Kemudian penumpang meninggalkan lift di setiap lantai dalam satu zona itu dianggap 1,5 detik. Dan pintu lift menutup kembali setiap lantai itu N-2 kali 2 detik. Kemudian lift untuk perjalanan bolak-balik dalam satu zona, dan itu membuka di lantai dasar ini sebesar 2 detik. Jadi selain pendekatan yang di sebelah kiri ini juga dapat menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan ini, di mana T ini merupakan waktu perjalanan bolak-baliknya, H ini merupakan tinggi lantai sampai lantai atau jarak antar lantai, kemudian ada S ini kecepatan rata-rata lantainya, N ini jumlah lantai dalam satu zona, dan M ini merupakan kapasitas lantainya. Selanjutnya yaitu menghitung dari beban puncaknya, di mana beban puncak ini diperhitungkan berdasarkan presentasi empiris terhadap jumlah penghuni gedung, yang diperhitungkan harus terangkat oleh lift-lift dalam 5 menit pertama jam-jam padat. Jadi untuk di Indonesia presentasinya ini seperti ini. Jadi perkantoran itu 4% dari jumlah penghuni gedung, apartemen 3% untuk jumlah penghuni gedung, dan hotel 5% untuk jumlah penghuni gedung. Kemudian untuk jumlah penghuni gedung diperkirakan perkantoran ini per orangnya 4 meter, kemudian untuk apartemen per orangnya 3 meter persegi, dan hotel ini per orangnya 4 meter persegi. Setelah mendapatkan beban puncak, selanjutnya menghitung efisiensi bangunan atau building efisiensi, di mana efisiensi bangunan atau efisiensi lantai ini presentasi luas lantai yang dapat dihuni dan disewakan terhadap luas lantai kotor. Misalnya ini untuk proyek perkantoran, 10 lantai itu yang dapat digunakan 85%, kemudian untuk 20 lantai mulai 80 hingga 55%, untuk 30 lantai ada 75 dan 85%, kemudian yang 40 lantai ini ada 75, 80, 85, dan 90% untuk efisiensi bangunannya. Jadi data-data ini hanyalah untuk keperluan perhitungan saja. Jadi efisiensi bangunan ini sangat tergantung luas lantai yang dipakai oleh inti gedung, di mana tabung lift ada di dalamnya. Besarnya rongga dipakai oleh tabung lift ini tergantung tinggi gedungnya. Secara empiris, luas inti gedung adalah sekitar 5 hingga 10 kali luas tabung liftnya. Proyek perkantoran memerlukan luas inti yang lebih besar daripada pemasangan lift di flat atau apartemen. Selanjutnya untuk mendapatkan jumlah elevatornya menggunakan rumus ini, di mana A atau aksen ini merupakan jumlah lantai kotor per tingkat,
Kemudian N ini jumlah lantai dalam satu zona. P merupakan persentase jumlah penghuni gedung. Yang T ini waktu perjalanan bolak-balik. Kemudian 300 ini konstantanya. Double aksen ini merupakan luas lantai neto per orang. Dan M ini merupakan kapasitas lift. Selanjutnya mari kita perhatikan contohnya. Nah, untuk contohnya ini ada beberapa hal yang diketahui. Yang pertama itu luas lantai rata-ratanya sebesar 2.190 meter persegi, jumlah lantainya ini 10, di mana jumlah lantai rata-rata ini merupakan total dari 10 lantai ini. Kemudian dapatkan waktu menunggunya atau diasumsikan 30 detik. Luas lantai neto, aksen ini sebesar 18-14 meter persegi. Kemudian luas lantai neto per orang per meter persegi. Selanjutnya persentase penghuni untuk beban puncak liftnya ini diambil 4%. Tinggi antar lantai 3,6 meter. Untuk kapasitas liftnya dapatkan 18 orang per lift menggunakan rumus berikut ini. Untuk kecepatan lift rata-rata 2 meter per detik. Dan waktu perjalanan bolak-baliknya menggunakan rumus T ini dapatkan sebesar 126,4 detik. Selanjutnya itu menghitung jumlah liftnya menggunakan rumus berikut ini, di mana didapatkan sebesar 5 lift dengan kapasitas 18 orang. Jika dihitung waktunya, itu lebih besar dari waktu minimumnya, di mana waktu minimumnya ini dianggap sebesar 7 detik. Jadi 27 detik ini yaitu 1,5 dikalikan M atau kapasitas liftnya ini. Kemudian dicoba dengan kapasitas 20 orang per lift, dapatkan T-nya ini 132,4 detik. Selanjutnya N-nya ini sebesar 4 lift, mendapatkan jumlahnya 4 lift sebanyak 20 orang dalam satu liftnya. Nah, kemudian menghitung waktu W-nya. Jadi W-nya ini didapatkan sebesar 30 detik untuk waktu menunggunya, dan lebih besar daripada waktu menunggu minimalnya sebesar 30 detik. Karena waktu menunggunya lebih besar daripada waktu menunggu minimalnya, maka setiap zona dilayani lift dengan jumlahnya 4 lift, kapasitas 20 orang. Dan kecepatan rata-ratanya 2 meter per detik. Karena yang pertama ini dengan kapasitas 18 orang dengan 5 lift, waktu menunggunya ini kurang dari waktu menunggu minimalnya. Jadi ini tidak dapat digunakan. Jadi yang digunakan yaitu jumlah lift sebanyak 4 dengan kapasitas 20 orang per liftnya. Sekian untuk pertemuan ke-12 pada kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.